Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah bersama dengan kami di hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kami persilakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Kami memuji Engkau Tuhan sebab Engkau Tuhan yang besar. Kami memuji Engkau Tuhan karena penyertaan-Mu yang sempurna memampukan kami ada sampai di hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami dapat beribadah bersama di tempat ini, di hari ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa biar dalam ibadah kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang kami miliki hari ini. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu yang kami alami setiap hari. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan yang ada di surga. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan
berjuang dengan mata memandang Tuhan Yesus. Berlari sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau segera dan panggil aku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan semua jemaat Tuhan dimanapun kalian berada. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pertolongan dan perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dan kita alami bersama. Ya, melewati semua proses perjalanan hidup dalam situasi dan kondisi yang kadang membuat kita ingin menyerah, ya, dan berputus asa. Saya mengajak semua jemaat Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan, ya, sebab Dia adalah gembala yang baik dan selalu mengerti apa yang kita butuhkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib dan berkuasa, Tuhan memelihara tubuh jiwa roh kita dengan kasih karunia yang berlimpah. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah perjalanan kehidupan, proses yang disertai dengan pertambahan volume berat, besar dan tinggi pada makhluk hidup itu disebut sebagai pertumbuhan, ya. Dan semua makhluk hidup, ya, tanpa terkecuali pasti akan mengalami pertumbuhan. Misalnya, pohon yang bertambah tinggi, hewan atau binatang yang bertambah besar, serta tubuh manusia yang bertambah besar dan tinggi, ya. Secara garis besar, pertumbuhan manusia itu dimulai yaitu pada saat masih berada di dalam kandungan ibu hingga tumbuh besar atau dewasa dan akhirnya menjadi tua atau menua, ya. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup manusia sejak usia 2 sampai 5 tahun itu pada masa ini, banyak energi yang digunakan untuk aktivitas tahap pertumbuhan itu dan perkembangan manusia itu, saudara, ya, yang disebut juga dengan sebagai tahap atau fase bayi, ya. Akhirnya setelah itu akan dialami oleh manusia. Akhirnya mencapai umur 6 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini manusia akan banyak belajar serta melatih keterampilan dirinya. Pada akhirnya manusia itu beranjak ke tahapan atau usia dewasa, ya, yaitu kira-kira usianya 10 sampai 12 tahun hingga mencapai 18 atau 22 tahun, ya. Nah, manusia baik laki-laki atau perempuan akan memasuki masa puber yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, ya. Dan selanjutnya tahapan pertumbuhan manusia dewasa, ya, dimulai dari usia 18 sampai 40 tahun. Nah, pada fase ini manusia bukan hanya bertambah dewasa dari segi umurnya, ya, namun juga dari segi pola pikir, ya. Contoh, mereka lebih memikirkan masa depan, memikirkan yang terkait dengan pasangan hidup, ya, pekerjaan, keluarga dan lain-lain sebagainya. Hingga manusia itu juga dituntut untuk apa, saudara? Lebih bijak dalam mengambil keputusan. Untuk fase atau tahap dewasa, ya, dimulai juga selanjutnya adalah dimulai usia 40 sampai 60 tahun. Maka tahap ini menjadi fase, yaitu fase awal manusia yang mulai apa? Menua, ya, lebih fokus pada keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pengertian dewasa bukanlah tentang pertumbuhan fisik semata, ya, semata-mata, saudara, ya. Kedewasaan itu seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia, ya. Meski umur bertambah, belum tentu cara berpikir juga bertambah, ya. Nah, maksudnya gini, kalau umur bertambah, belum tentu juga cara berpikir juga bertambah matang atau bertambah dewasa, saudara, ya. Tidak jarang ada orang yang usianya sudah tinggi, ya, tetapi masih juga memiliki sikap dan pola pikir yang kekanak-kanakan. Nah, di sisi yang lain, tidak sedikit pula orang yang berusia muda, ya, yang menunjukkan kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Nah, menjadi dewasa itu tidak tumbuh dalam waktu semalam, apalagi hanya dengan satu permasalahan. Sebab pendewasaan ini diciptakan oleh apa? Usaha dan kesabaran, saudara. Ya, dibentuk dari ujian dan permasalahan hidup. Ya, dan kedewasaan itu harus dipertahankan dengan apa? Keteguhan diri yang konsisten. Nah, saudara, kunci dari menjadi dewasa adalah mengenali
dan dapat mengontrol emosi diri. Orang yang sudah matang secara emosional tahu betul bagaimana harus mengendalikan diri ketika situasi berjalan tidak sesuai harapan kita, saudara, ya. Kedewasaan seseorang itu akan terlihat ketika seseorang bisa mengelola emosinya. Apabila situasi yang tengah dihadapi itu, ya, terlebih dalam hidup ini, mustahil ada perjalanan yang lancar dan mulus-mulus aja, saudara. Ya, namun bagi orang yang matang secara emosi, naik turunnya kehidupan bisa dihadapi dengan tenang. Haleluya. Nah, saudara, lalu apa makna atau arti yang menjadi dewasa bagi orang percaya Allah atau orang Kristen, saudara, ya? Mari kita membaca dalam kitab 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 berkata, "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu," saudara. Ya, menjadi orang Kristen yang dewasa berarti kita semua mengalami apa? Proses bertumbuh. Ya, tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga secara rohani atau secara spiritual, yaitu memiliki manusia batiniah yang terus-menerus disempurnakan dan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan terus-menerus. Bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan atau sekejap, Bapak Ibu, ya. Nah, apa yang dihasilkan ketika orang-orang percaya itu menjadi dewasa? Yang pertama adalah yang dihasilkan adalah lebih bijaksana dan berhati-hati dalam bertindak, saudara, ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya bijaksana itu? Dalam kamus bahasa Indonesia, bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuan, arif, tajam pikirannya, serta pandai dan hati-hati, yaitu cermat atau teliti dan lain sebagainya. Apabila menghadapi kesulitan dalam kehidupan yang dihadapinya, ya, Tuhan itu menghendaki agar umatnya memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Lalu siapakah orang yang bijaksana itu? Orang yang bijaksana itu tidak identik dengan orang yang berpengetahuan tinggi. Karena orang yang berpengetahuan tinggi belum tentu ia bijaksana. Dan orang yang bijaksana juga belum tentu berpengetahuan tinggi. Tetapi orang bijaksana itu pasti pintar dalam menghadapi segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, orang bijaksana itu adalah orang yang mampu melihat hidup ini, yaitu dari sudut pandang Tuhan, dan kemudian mengetahui tindakan apa yang terbaik untuk dilakukan. Ya, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan. Ya, saya percaya setiap orang pasti punya kerinduan untuk menjadi orang yang bijaksana. Nah, saudara, bagaimana menjadi orang yang bijaksana menurut kebenaran Alkitab? Alkitab mengajarkan, yaitu ada satu kalimat yang melampaui ajaran dari buku manapun di dunia ini, saudara. Apa itu? Kita lihat di dalam Amsal 1 ayat 7 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, orang yang hidupnya itu takut akan Tuhan, ya, ialah orang yang menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang percaya yang mengakui bahwa Tuhan adalah sumber hikmat dan kepadanya lah kita meminta hikmat. Takut akan Tuhan itu membawa kita untuk menjauhkan dosa dan membenci dosa, membenci kejahatan serta ketidakbenaran dalam hidup kita, saudara. Ya, nah, orang-orang saleh dalam Alkitab seperti Henokh, Nuh, Ayub, mereka itu dapat menjauhi kejahatan bukan karena mereka takut, tetapi karena apa, saudara? Karena mereka punya rasa hormat yang besar kepada Tuhan, sehingga walaupun semua orang lain berbuat jahat, tetapi mereka tetap berkata tidak terhadap kejahatan. Nah, inilah yang disebut dengan takut akan Tuhan, saudara. Orang yang tidak takut akan Tuhan, bagaimanapun juga pintarnya orang itu,
maka dia pasti akan binasa kekal selama-lamanya. Maka renungkanlah hal ini, saudaraku, ya. Kita mengetahui bahwa Salomo adalah seorang raja dalam perjanjian lama, ya, kitab perjanjian lama, yang terkenal karena kebijaksanaannya. Salomo itu memohon diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan dalam memimpin rakyatnya, ya, karena Salomo itu takut akan Tuhan. Tuhan memberikan Salomo kebijaksanaan sehingga Salomo itu menjadi raja yang begitu bijaksana dalam memerintah rakyatnya. Tetapi Raja Salomo tidak terus punya hati yang takut akan Tuhan. Raja Salomo mengambil ke perempuan-perempuan asing yang tidak takut akan Tuhan. Akhirnya Salomo pun ikut menyembah dewa dari istri-istrinya tersebut, ya. Raja Salomo sudah kehilangan hati yang takut akan Tuhan, dan akhirnya Salomo tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia berjalan menurut keinginan hatinya sendiri, sehingga pada akhirnya Tuhan pun murka dan marah kepada Salomo. Maka dapat disimpulkan, ya, orang bijaksana yang tidak disertai takut akan Tuhan akan membawa kehancuran. Jadi takut akan Tuhan adalah fondasi atau dasar bijaksana yang sejati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang harus dilakukan agar orang itu dapat menjadi bijaksana? Mari perhatikanlah. Orang yang bijaksana harus punya hati yang melekat kepada Tuhan dan mencintai kebenaran firman Tuhan. Ya, saat hati Raja Salomo tidak lagi takut akan Tuhan, maka hatinya tidak lagi melekat dan mencintai perintah Tuhan. Sehingga Salomo pun lebih memilih untuk mencintai perempuan asing, ya, walaupun Tuhan telah melarang Salomo. Salomo mengabaikan firman Tuhan. Ya, akhirnya hatinya tidak lagi menyembah Tuhan, ya. Dia melupakan Tuhan. Hatinya terus menjauh dari Tuhan dan menyembah dewa para istrinya. Salomo tidak membiarkan kebijaksanaannya dipimpin oleh Tuhan lagi. Dia tidak mampu memiliki hati yang didedikasikan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah arti dari melekat kepada Tuhan itu? Ya, melekat pada Tuhan itu berarti kita semua tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Orang yang bijaksana akan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berotoritas penuh atas hidupnya. Ya, hidup bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan, mencintai firman dan menjadi pelaku firman. Mari saudaraku, ayo kita semua bersama-sama untuk melakukannya. Seperti Daud yang berkata di dalam kitab Mazmur 119 ayat 99 dan yang ke-100 berkata, aku lebih berakal budi dan aku lebih mengerti, sebab aku merenungkan peringatan-peringatanmu dan memegang titah-titahmu. Ya, Daud ini mempelajari firman Tuhan dan menjadikannya sebagai hal yang penting yang mengisi pikirannya, sehingga menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai gaya hidupnya. Nah, untuk menjadi orang yang bijaksana, saudara, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kehidupan kita semua. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan yang memberitahu kita mengapa kita hidup, bagaimana kehidupan itu harus berjalan, ya, apa yang harus dihindari dan apa yang harus kita lakukan, ya, untuk bisa menjalani hidup dengan bijaksana di dalam pandangan mata Tuhan. Jadi melekat kepada Tuhan itu dan mempelajari serta merenungkan firman Tuhan dapat membuat seseorang bertindak untuk dapat mengambil keputusan dengan hikmat dan bijaksana. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian, kebijaksanaan yang sejati tidaklah berasal dari apa, saudara? Dari filosofi atau ide manusia, saudara. Ya, jadi kebijaksanaan yang sejati itu berasal dari Tuhan.
Nah, saat orang tersebut punya hati yang takut akan Tuhan, ya, dan punya hati yang melekat akan Tuhan, serta mencintai firman Tuhan dan melakukannya setiap saat. Maukah kita menjadi orang yang bijaksana sesuai dengan kehendak dan harapan Tuhan? Ya, saya berharap semua saudara, ya, semua orang harus mau, ya. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang dihasilkan ketika orang percaya itu menjadi dewasa, saudara? Yang kedua adalah lebih bersikap tenang untuk menghadapi situasi atau keadaan yang sulit, saudara. Ya, mari kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 yang berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan menjadi tenang, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini banyak orang mudah sekali terpancing emosi dan tidak dapat menguasai diri dalam bertindak. Karena ketika tidak tenang, maka kita pun sering keliru, saudara, dalam membuat keputusan. Sehingga ini berakibat kepada tindakan yang ceroboh dan sembrono yang mencelakakan dan merugikan semua pihak. Jadi semua orang itu membutuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Namun di hari-hari ini ketenangan itu seolah-olah semakin jauh, saudara, ya. Semakin menjauh dari kehidupan manusia. Bagaimana orang itu bisa hidup tenang? Ya, jika setiap hari kita mendengar dan melihat berita-berita yang mengejutkan, menakutkan, dan aneh-aneh di televisi, ya, atau di semua media yang ada, saudara. Ya, contoh, berbagai virus penyakit yang makin banyak jenisnya dan terus bermunculan. Bahkan virus mematikan pun menjadi teror yang tak kasat mata bagi semua orang. Ya, ada virus Zika, Ebola, apalagi virus SARS, MERS, ya, virus H7N9, namanya aneh, saudara, ya. HIV, ya, flu burung, flu babi, ya, flu binatang ternak dan sebagainya, saudara, ya. Nah, yang terakhir adalah virus corona yang bermutasi menjadi berbagai jenis virus yang mematikan. Nah, bencana alam pun juga begitu. Badai terjadi di mana-mana yang tanpa diduga oleh manusia datangnya. Seperti badai Seroja yang beberapa bulan yang terjadi yang menghancurkan wilayah NTT di Indonesia Timur, ya. Bencana gempa bumi yang dapat terjadi juga secara tiba-tiba yang dapat mengancam kehidupan manusia. Juga, saudara, ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran bermunculan di mana-mana dan menyesatkan banyak orang. Ya, semua situasi ini menyebabkan orang kehilangan rasa tenang. Yang terjadi adalah rasa gelisah dan was-was, saudara. Ya, untuk menjadi orang percaya tidak berarti membebaskan kita dari semua situasi yang ada. Kita masih diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan, masalah kehidupan, pergumulan, dan tekanan hidup, ya, dengan segala macam bentuknya. Namun, saudaraku, tidak seharusnya kita kehilangan rasa tenang itu, ya. Coba perhatikan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi, saudaraku, rahasia agar kita semua bisa tetap tenang di dalam segala situasi apabila kita semua senantiasa bergaul karib, ya, atau tinggal dekat bersama dengan Tuhan, sebab Dialah sumber ketenangan yang sejati. Saudaraku, sebab kebenaran dalam firman Tuhan yang terdapat juga di dalam kitab Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin, saudaraku. Jadi kesimpulannya, ya, adalah hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada harapan, ada perlindungan, dan ada keselamatan yang sejati, ya. Nah, Rasul Petrus menasihati orang percaya untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang
dalam segala situasi. Supaya apa, saudara? Supaya bisa dapat berdoa, saudara. Ya, ketika kita dalam posisi tidak tenang, ya, posisi panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galau, atau gundah gulana, tentunya akan sulit untuk berdoa. Benar atau tidak, saudaraku? Ya, ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang tidak bisa tenang, saudara, dalam menjalani hidup. Masalah kehidupan, tekanan dan beban berat, PHK, ya, tuntutan pekerjaan, ya, ekonomi yang lesu, saudara, omset menurun, situasi dan kondisi yang semakin memburuk, dan masih banyak lagi. Sampai kapanpun dunia ini tidak akan pernah memberikan rasa tenang bagi kita semua. Ya, karena itu rasa tenang dalam diri orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitarnya, ya. Sebab rasa tenang itu sesungguhnya merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati, saudara. Ya, inilah yang dinamakan sikap orang percaya yang sudah menjadi dewasa ketika memahami, ketika mengerti dan percaya akan kebenaran janji firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, sedahsyat apapun badai gelombang yang menerpa, kita bisa membuat keputusan untuk tetap tenang. Mengapa kita harus selalu tenang, saudaraku, ya? Sebab firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Ya, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, milikilah reaksi, sikap positif, dan respon yang benar untuk setiap situasi atau masalah yang terjadi. Ya, bila sikap kita positif dan benar, ya, maka hati dan pikiran kita dipenuhi oleh roh, ya, dipenuhi dengan seperti yang tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat yang 8. Apa itu, saudara? Maka hati dan pikiran kita dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, selalu bersikap positif dan berespon benar. Itulah yang membuat kita tetap tenang. Karena kita tahu dengan benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Percayalah, saudaraku, ya, kegagalan itu seringkali kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu besar, saudara, tetapi karena kita sendiri tidak tenang menghadapinya. Ya, dalam situasi apapun, mari kita bertindak menjadi lebih dewasa untuk merespon kebenaran dan janji firman Tuhan. Mari bersama-sama, saudara, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, ya, terdapat di dalam kitab Yesaya 7 ayat yang keempat, ya. Nah, yang ketiga, saudara, apa yang dihasilkan ketika orang percaya itu bisa menjadi lebih dewasa adalah lebih berkarakter dan makin serupa dengan karakter Kristus, saudara. Ya, di dalam kitab Roma 8 ayat 29, saya ajak saudara membaca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Yesus datang ke dunia ini bukanlah hanya sekedar untuk menyelamatkan umat manusia. Tujuan utama Tuhan Yesus adalah untuk membawa semua umat manusia ke dalam kemuliaan dan untuk menjadi serupa dengan Dia.
Ya, oleh karena itu sebelum Tuhan meninggalkan dunia ini, Yesus memberikan sebuah pesan yang disebut juga dengan amanat agung, yaitu apa saudara? Untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ya, menjadi murid Kristus itu artinya tidak hanya sekedar menjadi orang percaya dan diselamatkan, tetapi yaitu harus melakukan apa yang diajarkan dan bertindak sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengikuti jejak langkah Tuhan kita semua, saudara. Ya, anehnya saudara, kita malah suka menyalahkan orang lain yang tidak mau berubah. Padahal seharusnya saudara, kita ini jika kita benar-benar berfungsi sebagai terang dan garam dalam dunia ini, maka dunia sekitar kita pasti akan terpengaruh oleh terang tersebut. Ya, kita tidak dapat memerintahkan kegelapan untuk pergi, ya, melainkan kita harus menyalakan terang, sehingga dengan sendirinya kegelapan itu pasti akan pergi, saudara. Nah, saudara, jika gereja Tuhan itu benar-benar menjadi terang, maka dengan sendirinya kuasa kegelapan yang selama ini mencengkeram bangsa ini, saudara, ya, pasti akan lenyap dan pergi, saudara. Ya, ada banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi selama ini menjadi akar kebobrokan dan merugikan bangsa dan negara Indonesia, saudara, ya. Pasti dapat dicabut sampai ke akar-akarnya jika kita semua umat Tuhan bangkit untuk menjadi terang. Saudaraku, semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, proses pembentukan untuk menjadi serupa dengan seperti karakter Kristus memang tidak mudah dan tidak terjadi secara instan, ya. Malah sebaliknya, proses itu amat menyakitkan. Dan biasanya juga melibatkan apa, saudara? Melibatkan krisis dalam kehidupan kita semua. Ya, sebuah krisis pasti akan berkembang dalam hidup kita sebelum kita memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saat krisis itu terjadi, maka kita bisa memilih untuk menyerah atau menolak kepada kehendak Tuhan. Setiap kali kita memilih untuk menyerah, saudara, maka semakin kita dibentuk menjadi serupa dengan karakter Kristus. Semakin tinggi tingkat penyerahan hidup kita, maka semakin banyak karakter Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita semua. Ya, ketika kita berfokus untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kebangunan rohani yang sebenarnya telah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, tujuan hidup kita bukanlah melayani saja, melainkan untuk apa, saudara? Untuk mengenal Tuhan dengan intim, sehingga dari pengenalan itu akan lahir pelayanan yang sejati. Untuk dapat mengenal Tuhan dengan intim, maka kita harus mengalami proses pembentukan karakter terlebih dahulu, sehingga karakter kita menjadi serupa seperti karakter Tuhan Yesus, saudara. Ya, hidup ini akan menjadi berkat dan membawa pengaruh besar bagi lingkungan dunia sekitar kita semua. Bila kita memiliki karakter yang sama dengan Kristus dalam keluarga, lingkungan, kota, dan bangsa kita, akan bisa melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bila hidup saudara dan saya telah diubahkan menjadi serupa seperti karakter Kristus sendiri. Amin. Sebagai kesimpulan akhir dari renungan pada hari ini, saudara, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dan Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, pakailah waktu yang masih kita miliki ini untuk mempelajari, merenungkan, serta menggunakan firman Tuhan, ya saudara, sehingga kita memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi beratnya permasalahan kehidupan ini, agar kita semua dapat bertahan mengatasi persoalan hidup yang menimpa saudara dan saya. Ya, ketahuilah saudaraku, kedewasaan rohani tidak tergantung pada usia seseorang, dan kedewasaan rohani itu bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi. Kunci menjadi dewasa ialah mau terus dibentuk dan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Ya, Tuhan membawa hidup kita, yaitu pada proses-proses yang akan mendewasakan saudara dan saya. Respon kita
terhadap proses-proses itu akan menentukan apakah kita akan menjadi dewasa atau tetap menjadi anak kecil. Kedewasaan adalah buah dari setiap keputusan yang benar, saudara, yang kita ambil, ya saudara. Keputusan untuk memegang dan mentaati firman, melebihi dari pertimbangan dan keinginan pribadi kita semua. Seseorang yang dewasa dalam Kristus bukan sekedar memiliki pengertian mengenai hal yang baik atau yang buruk, saudara, tetapi juga berani mengambil keputusan untuk melakukan hal yang baik dan benar dalam kondisi apapun juga. Jadi, saudara, mari kita menjadi dewasa dalam segala hal. Mau taat pada kehendak Tuhan tanpa harus diawasi. Pertumbuhan rohani hanya bisa dicapai dengan ketaatan kita, saudara, ya. Milikilah hati yang haus dan lapar, serta telinga yang siap mendengar. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, taatilah, saudara. Sudah saatnya kita meninggalkan setiap sifat anak-anak dan beranjak menjadi dewasa, menjadi penuh firman dan kuat di dalam Kristus. Ada kemauan kuat untuk selalu saudara, menyatakan kebesaran kasih Tuhan. Ya, juga selalu ada hasrat, ya, serta kerinduan untuk membuat orang lain juga hidup dekat dengan Tuhan. Ya, bisa dikatakan seseorang yang dewasa secara iman akan selalu mengalami pertumbuhan iman, ya, dan selalu menjalani pola hidup yang membuat imannya selalu bertumbuh. Ya, semua itu bisa terlaksana karena diri seseorang itu taat pada kehendak dan perintah Tuhan. Amin. Bertumbuhlah senantiasa, bukan supaya agar dilihat orang, supaya diperhitungkan, dipercaya, ataupun dipilih menjadi pemimpin, tetapi bertumbuhlah karena kita semua mengasihi Tuhan, yaitu dengan kerinduan untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, semakin dewasa kerohanian kita, semakin tidak mudah ngambek, saudara, ya, tidak mudah mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan, tidak mudah marah, tidak mudah berputus asa dan mengasihani diri sendiri. Ya, sebagai ayat yang paling akhir, mari kita membaca dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua, berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kiranya Roh Kudus boleh menolong dan memberikan kita semua kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah pengertian pemahaman akan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, boleh melekat dalam hati kami. Kami menjadi orang-orang yang mau, Tuhan, untuk didewasakan terus-menerus oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih, Tuhan, sehingga kami boleh mampu menjalani proses kehidupan di dunia ini. Tuhan, tolong semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengalami situasi yang buruk, situasi yang sulit, saat ini juga mereka boleh tetap memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau, Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak membiarkan kehidupan kami terpuruk. Ketika kami berharap, ketika kami mengandalkan akan Engkau, Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu membela hidup kami. Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih, Tuhan, memberkati firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur bila kami, Tuhan, boleh berlimpah kasih karunia atas kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, di minggu yang pertama, minggu awal kita pada bulan ini, kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, ya, saudara, mari kita bersama-sama mengucap syukur
Kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Kami berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus untuk hidup kami. Kami yang seharusnya mati binasa kekal, tapi Tuhan memilih mengangkat kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu untuk menerima warisan dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu. Kasih Tuhan begitu besar. Tuhan, inilah penyerahan hidup kami kepadamu Tuhan, yaitu ketaatan kami kepadamu. Itulah yang Kau rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mengambil roti ini Tuhan, kami boleh mengingat bahwa tubuh yang terpecah-pecah ini adalah tubuh yang dikorbankan untuk menanggung segala kesalahan kami, untuk segala pelanggaran dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan percaya kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cawan perjanjian yang Tuhan sudah tertumpah bagi kami. Darah-Mu yang menyucikan segala pelanggaran dosa kami. Darah Tuhan Yesus telah menebus kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Tuhan yang sudah mentahirkan kami dan melayakkan kami untuk menerima anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari bersama-sama kita minum, kita mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Biarlah kami boleh tetap menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memimpin langkah hidup kami mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima anugerah. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Peter Seniawan. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, mari membuat kita bergairah, bersemangat, menjadi serupa seperti Kristus dan memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Papa Mama jangan lupa ya, setelah ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah Aba Kids Online. Papa Mama dapat menolong adik-adik untuk tetap ada dan bersama dengan kami di channel Ada Jawaban TV. Intimacy Worship setiap hari Senin sampai hari Sabtu akan ada setiap jam 5 pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan lupa diikuti bersama, kita memuji Tuhan bersama, mendengar firman Tuhan bersama dalam 30 menit sebelum kita mengawali semua aktivitas kita setiap hari. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke setiap orang supaya dapat bersama-sama ada dan berdoa mendengarkan firman Tuhan setiap pagi. TDG setiap hari Sabtu ya teman-teman, jam 7 malam. Informasinya dapat teman-teman ikuti di WhatsApp atau media sosial TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di account yang ada di bawah ini. Terima kasih telah bersama dengan kami. Selamat hari Minggu, selamat mengawali bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab anugerah Tuhan berlimpah, kasih karunia-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama berdoa, kita memohon berkat Tuhan dan kita boleh mengakhiri ibadah online pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas anugerah yang terbesar yang Tuhan beri pada kami, yaitu keselamatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memilih kami, yang kami tidak ada artinya apa-apa Tuhan, Engkau sendiri menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah dalam kondisi apapun kami tetap mengucap syukur dan kami tetap percaya bahwa pengharapan kami hanya di dalam Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami menerima pembelaan Tuhan, kami menerima pertolongan Tuhan, kami menerima anugerah Tuhan, kami menerima keselamatan dari Tuhan, menerima perlindungan dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menjadikan Engkau, memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota dan diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat, yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus, dan di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.